Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita bertemu lagi di semester 2. Nah, di semester 2 kali ini kalian akan belajar bab yang pertama, yaitu tentang teorema Pythagoras. Selamat menyaksikan. Teorema Pythagoras merupakan bab yang pertama yang akan kita pelajari pada semester 2, yang mana kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Adapun indikator yang akan dipelajari yang pertama yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Jadi kita akan membuktikan tentang pembuktian teorema Pythagoras. Yang kedua, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Jadi dibuktikan dengan adanya penyelesaian tentang kehidupan. Selanjutnya kita terapkan ke teorema Pythagoras. Yang ketiga, menentukan jenis segitiga. Yang keempat, menentukan dan memeriksa triple Pythagoras. Yang kelima, menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dan sama kaki. Dan yang keenam yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut, yakni ada 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, yang pertama kita akan belajar indikator yaitu tentang memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, yang mana disajikan gambar ada seorang tukang yang sedang mengukur atap dari bangunan tersebut. Bisa kalian perhatikan bahwasanya atap tersebut merupakan bagian-bagian dari sebuah segitiga, yang mana bisa dilihat terdapat segitiga siku-siku, sama kaki, dan sama sisi. Nah, segitiga tersebut bisa dikaitkan dalam penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, ada gambar seorang anak yang sedang mengambil air pada sumur. Bisa kita lihat ada tali dan ember. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan, itu gambar tersebut akan membentuk segitiga siku-siku, yang mana segitiga siku-siku tersebut bisa digunakan dalam penerapan teorema Pythagoras. Yang gambar ketiga. Coba gambar ketiga, bisa kita lihat bahwasanya gambar ketiga itu terlihat ada sebuah tangga, yang mana kolong tangga tersebut bisa kita ilustrasikan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Ya enggak? Nah, gambar yang keempat itu terdapat tenda. Nah, tenda tersebut bisa kita kaitkan dalam penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari juga. Karena dalam tenda tersebut bisa membentuk segitiga siku-siku. Contohnya aja segitiga ACM. Nah, segitiga ACM itu kita belah. Maka terdapat dua buah segitiga, yang mana dua buah segitiga tersebut bisa kita gunakan dalam penggunaan teorema Pythagoras. Nih, misalkan ada contoh tangga yang disandarkan pada dinding. Kita contohkan tangga tersebut yaitu A sama C. Nah, dan dindingnya A sama B. Setelah kita gambar, kita ilustrasikan ke dalam segitiga siku-siku, yang mana tangga tersebut menjadi garis AC dan dindingnya menjadi AB. Jadi terdapat segitiga ABC, yang mana AB itu jarak ujung atas tangga bambu dengan tanah,
atau garis yang tegak AB. Nah, yang BC jarak antara ujung bawah tangga bambu dengan dinding, atau kita sebut sebagai alasnya atau garis BC. Dan AC itu panjang tangga bambu yang disandarkan pada dinding. AC itu merupakan garis miringnya, yang mana AB-nya itu 5 meter, AC-nya 13 meter. Selanjutnya, kita hitung jarak antara ujung bawah tangga bambu dengan dinding dengan cara AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Yang mana tadi kita lihat AB itu 5 meter. Jadi 5 pangkat 2 plus BC. Nah, karena BC belum diketahui angkanya berapa, maka kita tuliskan BC sama dengan AC-nya tadi berapa? AC-nya itu 13 pangkat 2. Nah, kita turunkan. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5. 5 kali 5 itu 25. Ingat ya, 5 pangkat 2 itu bukan 5 dikali 2, tetapi 5 dikali 5. Jadi hasilnya 25. BC kita turunkan tetap jadi BC kuadrat. Sama dengan 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 kita jumlahkan. Bahwasanya 13 pangkat 2 itu sama saja dengan 13 dikali 13. Yang mana hasilnya 169. Kita turun lagi ke bawah. BC pangkat 2 sama dengan, maaf ya, itu 169 bukan 16. Jadi 169 dikurangi 25. 25 didapat dari mana? 25 itu kita pindah ruaskan. Yang tadinya ruas kiri pindah ke ruas kanan. Karena tadinya 25 itu positif, kita pindah ruas. Jadi kurangi 25. 169 dikurangi 25 itu hasilnya 144. Nah, maka BC kuadrat akar dari 144 itu sama dengan 12. Nah, selanjutnya di sini ada rumus tentang teorema Pythagoras. Itu dituliskan sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C, yang sering disebut dengan persamaan Pythagoras, yang mana ada segitiga ABC. Nah, untuk garisnya, garis A, garis B, dan garis C. Kita dapat, maka rumus yang pertama atau persamaan yang pertama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau sama dengan C sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Yang mana C tersebut merupakan sisi miring. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya kalau misalkan kalian akan mencari garis yang miring, maka kalian cukup tambahkan persamaan yang A dan persamaan B. Nah, namun jika kalian akan mencari alasnya, kalian cukup sisi miring dikurangi garis yang tegak. Bisa dilihat pada persamaan, kalau misalkan kita akan mencari A, maka kita cukup sisi miring yaitu C kuadrat dikurangi garis yang tegak yaitu B kuadrat. Atau A sama dengan akar C kuadrat kurangi B kuadrat. Yang selanjutnya, jika kalian akan mencari garis yang tegak, maka kalian cukup garis yang miring dikurangi garis yang bawah atau yang alas. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Atau B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat.
Nah, dalam teorema Pythagoras sendiri, yang perlu diingat, kalau misalkan kalian akan mencari garis yang miring, maka kalian tambahkan antara yang tegak sama yang mendatar, atau yang tegak sama yang alas. Nah, jika kalian akan mencari yang tegak atau yang alas, kalian cukup persamaan garis yang miring dikurangi yang alas atau persamaan garis yang miring dikurangi yang tegak. Nah, di sini terdapat contoh yang mana tentukan panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku jika panjang sisi-sisi tegaknya 6 cm dan 8 cm. Nah, kita gambarkan dulu segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya 6 dan alasnya itu 8. Maka yang akan kita cari yaitu sisi miringnya. Ingat tadi kalau misalkan akan mencari sisi miring, kita berarti rumusnya itu ditambah. Maka dapat kita jawab yaitu C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Tadi A-nya itu 6. Maka 6 dikuadratkan menjadi 36 atau 6 dikali 6. Jadi 36. Dan 8 kuadrat. Berarti 8 dikali 8 yaitu 64. Maka akar 36 ditambah akar 64 itu sama dengan akar 100. Nah, akar dari 100 itu berarti 10. Yang selanjutnya disajikan latihan, silahkan kalian kerjakan latihan-latihannya. Nah, indikator selanjutnya yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Misalkan, Wahid dan Dani merencanakan akan berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid 30 km per jam, tentukan jarak Wahid untuk berangkat ke pantai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Wahid untuk sampai pantai. Nah, kita ilustrasikan dalam bentuk segitiga. Misalkan, titik A itu pantai, titik B itu rumah Dani, dan titik C rumah Wahid. Maka, kita sudah mengetahui nih, jarak rumah Wahid jarak antara rumah Dani ke pantai itu 20 km. Nah, namun jarak antara rumah Wahid dan rumah Dani itu 15 km. Kita akan mencari jarak dari rumah Wahid untuk sampai ke pantai. Kira-kira berapa kilometer? Maka kita sama saja akan mencari tentang sisi miringnya. Berarti rumusnya itu ingat, kalau misalkan mencari sisi miring bahwasanya yaitu ditambah. Maka 15 akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat itu 15 dikali 15, maka 225 ditambah 20 dikali 20 atau 20 pangkat 2, yang mana 400. 400 ditambah 225 itu 625. Nah, 625 ini berbentuk akar, yang mana kalau misalkan menjadi angka biasa yaitu 25 atau 25 dikali 25 itu kan 625. Berarti akar dari 625 itu 25. Nah, dengan kecepatan 30 km per jam tadi di soal, maka Wahid itu hanya memerlukan waktu
25 dibagi 30, maka 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Jadi, rumah Wahid ke pantai itu jaraknya 50 menit. Selanjutnya itu terdapat latihan. Bisa kita baca, 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Silakan dicari ya untuk latihan. Selanjutnya kita membahas tentang triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu merupakan kombinasi 3 bilangan yang menyatakan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sehingga berlaku A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, maksudnya di sini jadi triple Pythagoras itu penggunaan angka pada segitiga siku-siku yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Contohnya saja, bilangan 3 itu bisa dipasangkan sama 4, 5. Nah, yang kedua itu ada tipe 2. 5 itu bisa dipasangkan sama 12, sama 13. Yang tipe 3 ada 7, 24, dan 25. Tipe 4 itu 8, 15, 17. Nah, jadi dalam teorema Pythagoras itu, penggunaan angka-angkanya bisa dilihat pada tabel triple Pythagoras ini. Jadi, jangan sembarangan kita menentukan angka yang ada pada segitiga tersebut untuk dihitung teorema Pythagorasnya. Kalau misalkan kita akan menghitung teorema Pythagoras, maka angka-angkanya itu sudah bisa ditentukan dan dilihat pada tabel triple Pythagoras. Nah, di sini terdapat contoh yang mana tentukan panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku jika panjang sisi-sisi tegaknya 6 cm dan 8 cm. Nah, kita gambarkan dulu segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya 6 dan alasnya itu 8. Maka yang akan kita cari yaitu sisi miringnya. Ingat tadi kalau misalkan akan mencari sisi miring, kita berarti rumusnya itu ditambah. Maka dapat kita jawab yaitu C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Tadi A-nya itu 6. Maka 6 dikuadratkan menjadi 36 atau 6 dikali 6. Jadi 36. Dan 8 kuadrat. Berarti 8 dikali 8 yaitu 64. Maka akar 36 ditambah akar 64 itu sama dengan akar 100. Nah, akar dari 100 itu berarti 10. Yang selanjutnya disajikan latihan. Silahkan kalian kerjakan latihan-latihannya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran matematika. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh bersama chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.